adalah yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk hadir kembali di sekolah kita yang sudah kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? 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 Alhamdulillah. Itu harus di hari ini ada yang tidak hadir. Aira dan Aira saja. Ya, Aira sedang izin, kita doakan semoga perjalanan Aira bisa berjalan lancar, kembali dengan selamat ke kelas. Karena Aira bersama keluarga hari ini melaksanakan ibadah umroh. Masya Allah. Kita doakan dan kita berharap semoga sekarang juga kita semua bisa menuju ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang kayu dari pohon, pertama bertahunan. Emas, pertama buat kaki. Nah, itu adalah sumber daya. Nah, sekarang, anak cantik, anak cakep, bisa nggak kalian menunjukkan, Mister, yang mana itu sumber daya alam di sekeliling kita? Ayo. Pakai lagi, ayo pakai. Kayu sama kain untuk dapat pasti. Ini ada. Ayo. Hah? Apa? Meja kayu tepuk tangan buat kopi. Meja kayu betul sekali. Ada lagi. Kertas. Betul. Semua itu adalah contoh sumber daya alam di sekeliling. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini anak-anak sekalian adalah untuk mengetahui manfaat sumber daya alam di sekitar kita, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, jadi pengertian sumber daya alam itu adalah jadi sumber daya alam ini adalah merupakan sumber atau segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ya, jadi sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, beras dari padi. Jadi ini adalah rumput ya. Misalnya ada kita dengar itu di debat padi itu nanti akan jadikan programnya adalah menjadikan beras jadi padi. Nah memang dari dulu itu padi memang akan jadi beras. Ya kan? Jadi harus pelajari. Waktu kita kembali dulu tertunjuk yang mana padi, apa yang dibawa? Nah, ada bukan obat siniaris dan lain. Yang mana? Sama-sama itu. Padahal ini nggak kasih kita mungkin. Ya, kasih tunggu dan kan pasti itu padi. Jadi sebenarnya adalah merupakan sumber daya. Di sekeliling kita ini adalah merupakan semuanya adalah merupakan hasil dari sumber daya alam. Apa yang kita gunakan ini adalah merupakan hasil dari sumber daya alam. Lanjut. Nah, pembagian sumber daya alam. Nih.
Sumber daya alam dibagi menjadi berapa? Satu apa? Sumber daya alam yang dapat dipengaruhi dan sumber daya alam yang tidak dapat dipengaruhi. Ada yang bisa memberikan kepada kita? Yang mana itu sumber daya yang dapat dipengaruhi? Yang dapat. Mas, bagaimana? Untuk nampak Adil? Kuat? Logam? Itu sumber daya yang dapat dipengaruhi itu. Yang tidak dapat dipengaruhi. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat dipengaruhi. Yang mana itu apa? Besi. Kita buat apa? Satu lagi ayo. Lagi. Barat. Nah, sekarang kita lanjut. Sumber daya alam terbagi atas dua, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, sumber daya alam berdasarkan jenisnya ini dia. Berdasarkan jenis, sumber daya alam itu adalah sumber daya alam hayati. Apa itu hayati? Nah, ini dulu. Kita mesti. Kalau lanjut membaca pasti banyak tahu, ya. Banyak kata-kata yang kita tahu. Yang tadinya baru dengar, setiap ternyata ada teman yang tahu. Kenapa? Sumbernya adalah dari lembah. Karena kata hayati ini tidak lahir bersama kita, tapi kita mencari apa lain. Sumber daya alam hayati, sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan. Di tumbuhan ini dapat menghasilkan apa? Kalau tumbuhan ini apa nih? Gambar apa nih? Sumber daya alam masuk ke dalam kategori hayati. Ini masukkan apa ini? Ada yang tahu? Nah, ini semuanya bisa dimanfaatkan dari akarnya sampai ujung-ujung ininya, semua ini bisa dimanfaatkan. Ya, kenapa Mister? Iya bisa. Ini akarnya bisa kita manfaatkan sebagai kerajinan. Ya, bisa menjadi bahan bakar kayu bakar. Nah, batangnya ini bisa digunakan sebagai tiang. Banyak. Kalau ini daunnya bisa dijadikan apa? Jadi berongkong. Dari berongkong dari pohon pisang, dari pohon kelapa. Itu dari pohon daun. Nah, dari pohon pisang belum pisang kalau berongkong. Tapi yang dibilang berongkong barongki. Tidak sopan kadang bilang berongkong. Nah, contoh ya. Ada namanya apa? Berongkong itu dari daun pisang. Ya, ya betul sekali digunakan untuk ketupat. Nah, dia sempol itu dari mana? Dari pohon kelapa, rasanya juga dari santan. Nah, ini semua bisa dimanfaatkan. Kemudian ini adalah apa? Hewan. Apa ini? Sapi. Sapi banyak sekali manfaatnya. Ada yang bisa menunjukkan apa? Apa saja yang bisa dimanfaatkan dari sapi? Ya, apa? Kulitnya biasanya dijadikan sebagai apa? Apa? Kulitnya itu bisa dijadikan sebagai apa? Ya? Apa? Nah, diapain otaknya? Nah, dimakan juga. Nutrisi atau sumber energi apa lagi? Apanya lagi untuk dimanfaatkan? Semuanya bisa dimanfaatkan dari ujung tangguh sampai ujung kakinya sampai ujung kakinya bisa dimanfaatkan. Kalau ini nggak bisa dimanfaatkan, iya. Nah, banyak sekali manfaat ini. Semua yang ada tampil ini, tumbuhan dan hewan kebetulan ada pohon kelapa dan sapi, semuanya dimanfaatkan. Ya, itu adalah merupakan sumber kekayaan alam berdasarkan jenisnya yang patut kita syukuri karena Allah memberikan. Kenapa bisa katakan semuanya terpakai? Tanggungnya ini biasa dijadikan sebagai tempat parang, ya, parang atau pisau, ya. Nah, biasa juga boleh. Kemudian telinganya ini biasa kupingnya, ya, kupingnya biasa dijadikan orang
Bahkan ada yang bakar kemudian dimakan. Sampai kulit-kulitnya semua, kukunya juga demikian. Iya, kuku sapi kemarin bisa lewat di luar, bisa lihat di situ ada terpasang di situ. Beli kuku sapi, artinya ada manfaatnya. Kemudian ada kotoran sapi, bisa dijadikan sebagai nah semuanya merupakan sumber daya alam. Kemudian sumber daya alam non hayati. Ada hayati dan ada non hayati. Siapa yang bisa membedakan yang mana itu hayati dan mana itu non hayati? Membedakan hayati dan non hayati. Contohnya kuat, kan contoh sumber hayati sudah ada. Non hayati lah. Matahari. Apalagi? Itu saja. Air. Angin. Oksigen. Ya. Apa? Biomasa. Angin tetap semua jawaban. Nah, sumber daya alam non hayati atau tak hidup non tak hayati hidup non hidup tidak hidup. Ini biomasa tadi disebutkan. Nah, kemudian ada matahari, angin, air, semua ini adalah merupakan sumber daya alam non hayati. Berdasarkan jenisnya yaitu masuk dalam kategori non hayati. Semuanya ada manfaatnya kan, Esther? Ada. Apa manfaatnya? Misalnya ini matahari, angin, ada semua? Ada. Saya tanya, saudara, manfaatnya matahari apa? Bukan pakaian satu, apalagi pertama saudara? Apalagi? Tapi menerangi bumi, masya Allah, terang buat api. Oh, kalau kita kasih skor hari ini, skor terbanyak diraih oleh Fatih. Kenapa? Fatih dan tadi belakangan selalu menjawab. Ya? Masya Allah. Berarti Fatih selama tinggal di rumah beberapa hari sudah mendapatkan ilmunya. Ada lagi? Kemudian ada angin. Manfaatnya angin ada apa? Saya tahu. Nah, digunakan sebagai untuk layang-layang. Apalagi? Oksigen, ya. Apalagi? Ya. Untuk nelayan, untuk misalnya kita ambil semua jawaban. Kalau air, nah, ada tadi ada ke rumah, sebelum ke rumah tentu air, ya. Apa? Sebagai apalagi? Mencuci pakaian. Yang lain lagi pakai. Siapa lagi ayo? Mencuci piring, minum, menyiram tanaman atau tumbuhan, apa lagi? Cuci mobil, masya Allah, apa lagi? Nah, semua itu adalah merupakan manfaat dari sumber daya alam air. Ya, tepuk tangan buat semua. Nah, kemudian ada juga sumber daya alam berdasarkan sifat lain. Bisa dilihat di sini media yang dibuat oleh Kaika. Ini ada sumber daya alam yang ditampilkan. Nah, sumber daya alam ini siapa yang bisa tunjukkan di atas? Membacakan media yang dibuat Kaika ini tentang sumber daya alam. Kalian bisa bantu juga kemudian jelaskan kepada teman-temannya. Apa? Silakan apa? Nah, hayati. Nanti dinilai benar atau salah. Oke, kita akan bagi kelompok. Secara acak, satu orang maju ke depan untuk memperagakan media ini, yaitu diperagakan dengan cara menyusun, cari gambarnya dan tentukan di mana letaknya. Di sini sudah disediakan ada tempatnya, tinggal digantung.
ya. Paham? Ya, masukkan saja secara berkelompok, ya. Secara kelompok ini ada berapa? 1, 2, 3. Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Disusun, dicari gambarnya, disusun. Kita akan lihat. Afwan, silakan Afwan. Maju ke depan. Cari gambarnya dan gambar itu masuk di mana? Silakan. Apakah benar yang dilakukan oleh Afwan? Apakah tumbuhan ini adalah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Betul? Yang buat Afwan. Berarti masuk di sini ya. Berarti dapat diperbarui. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbarui yang menurut Afwan adalah sapi. Apakah bisa diperbarui? Apakah bisa diperbarui? Apa yang bisa diperbarui sumber daya ini? Bisa diperbarui nih, kalau serba tidak. Ya, sumber daya alam ini. Kemudian angin, bisa tidak? Nah, tidak dapat di? Bisa atau tidak? Ya? Apanya? Nah, angin tidak bisa diperbarui. Ya, benar ya, benar. Kemudian Thomas, sini kalau sudah habis tidak bisa lagi nah. Kemudian sapi, kemudian tumbuhan, ini bisa diperbarui. Salah. Kemudian tanah, apakah tanah bisa diperbarui? Nah, kenapa? Ini. Kemudian batu bara tidak bisa. Sumber daya yang tidak dapat dari batu bara. Ya betul. Batu bara tidak bisa. Kemudian ini air. Betul. Kemudian minyak bumi. Sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Salah. Ini air benar. Ya. Kemudian tumbuhan boleh. Ya. Batu bara. Betul. Ya, karena batu bara dan emas ini, nah kalau terus menerus digunakan Habis. akan habis. Nah, karena dan tanah. Ya, ini tanah bisa ya. Biar sapi. Ya. Kemudian air. Kemudian. Oke, satu salah. Tepuk tangan buat-
lagi? Oke. Iya, suruh Bang Lan bisa tepuk tangan untuk pelajaran. Pertanyaan kita hari ini adalah jaga dan lestarikan sumber daya alam kita, karena sumber daya alam kita ini masih akan dimanfaatkan dan masih dibutuhkan oleh generasi-generasi kita selanjutnya. Oleh itu, generasi kita sekarang, anak-anak sekalian, marilah menjaga kelestarian alam. Untuk siapa? Untuk anak cucu kita nanti. Oke. Demikian pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan sebuah pantun. Kalau ada semut di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, besok kita akan berjumpa